Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang the humidity atau psychometric chart. Nah, psychometric chart ini adalah hubungan antara grafik yang menampilkan hubungan antara dry bulb, wet bulb, dew point, specific humidity, relative humidity. Di sana juga akan dilengkapi dengan enthalpy, kemudian juga dengan volume spesifik. Secara garis besar gambaran dari humidity chart seperti ini, di mana garis X itu adalah mewakili suhu atau temperatur, sedangkan garis Y ini adalah mewakili humidity atau absolute humidity. Nah, kemudian di dalam grafik di sini nanti ada beberapa chart atau grafik, yaitu yang menggambarkan wet bulb, menggambarkan relative humidity, menggambarkan enthalpy dan lain-lain. Oke, nah sebelum kita masuk ke chart, kita kenali dulu, kita review dulu parameter-parameter yang ada di humidity chart. Nah, yang pertama adalah dry bulb temperatur. Nah, dry bulb temperatur ini adalah temperatur udara sampel atau udara yang kita ukur menggunakan termometer. Nah, jadi dry bulb itu adalah suhu yang terbaca pada termometer di sampel yang kita ukur. Nah, kalau yang kedua yaitu wet bulb temperatur, itu temperatur udara sampel tapi melewati kondisi tekanan konstan atau adiabatic saturation. Nah, jadi kalau wet bulb itu bedanya wet bulb dengan dry bulb itu adalah persamaannya adalah sama-sama mengukur suhu. Perbedaannya adalah kalau wet bulb itu ruangan yang kita ukur itu sudah dikondisikan di mana tekanannya adalah ideal. Nah, sedangkan dry bulb itu suhu tekanan ruangannya tidak kita ukur, tidak kita perhatikan atau tidak kita jaga, sehingga yang terbaca di temperatur langsung itu dry bulb temperatur. Tapi kalau kondisi ruangannya kita atur, nah kemudian kita cek suhunya, itu adalah wet bulb temperatur. Kemudian dew point itu adalah temperatur di mana tekanan uap air itu sama dengan tekanan saturatednya, bintangnya. Nah, relative humidity yang keempat adalah relative humidity, yaitu rasio mol antara water vapor dibanding dengan water saturation. Jadi kalau masih ingat di chapter 18 adalah relative humidity adalah P vapor per P bintangnya. Kemudian humidity ratio, yaitu rasio humidity, atau ini bisa kita kenal juga dengan moisture content, yaitu rasio humidity. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah specific enthalpy, itu adalah panas dari masing-masing massa pada kondisi tertentu. Kemudian sampai specific volume adalah volume pada unit itu di kondisi tertentu. Oke, nah ini humidity chart, rumusnya kalau masih ingat di chapter 18 ya, ini hanya review saja. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal langsung saja ya. Nah, jadi ada kelembapan air pada suhu 28 derajat Celcius itu memiliki 2.8 derajat Celcius. Nah, menggunakan psychometric chart diminta untuk menghitung relative humidity, absolute humidity, wet bulb temperatur, kemudian dry bulb temperatur, humid volume, specific enthalpy, massa udara apabila mengandung 2 kg air, dan volume udara apabila mengandung 2 kg air. Nah, ini sebenarnya jawaban saya diambil dari chart. Nah, bagaimana cara membaca chartnya ini? Nah, di materi yang saya upload itu selain materi PDF yang saya share ini dan video, itu juga ada humidity chart dalam bentuk PDF. Nah, kalian nanti bisa download di sana dan kalian bisa membacanya. Nah, ini yang pertama. Tadi kan suhunya adalah 28 derajat Celcius. Nah, titik 28 derajat Celcius itu adalah di sini. Ini kan 25, ini 23, maka 28 itu adalah di titik ini ya. Nah, kemudian dew point tadi ada 8
derajat Celcius. Nah, kita cari dulu titik 8 derajat Celcius ini 5, ini 10, maka 8 adalah di titik ini. Kita tarik ke atas. Kemudian tarik ke samping. Kemudian yang tadi yang suhu 28 derajat Celcius itu juga ditarik ke atas. Kemudian titik dew point ditarik sampai mana? Sampai memotong titik saturated-nya. Jadi di sini ini garis yang ini adalah titik saturated di mana relative humidity adalah 100%. Nah, garis grafik yang melengkung ini adalah relative humidity. Ini relative humidity 90 derajat Celcius sampai ke bawah sini. Kemudian bawahnya lagi ini adalah relative humidity 80 derajat Celcius. Ini bawahnya 70 derajat Celcius. Ini 60, 50, 40, 30, 20, dan 10 untuk relative humidity-nya. Nah, ini kita tarik dew point-nya tadi sampai saturated kondisi saturatednya atau relative humidity 100%. Nah, kalau sudah kita tarik di sini, kita tarik ke titik di mana suhu 28 derajat Celcius tadi kita tarik ke atas ya. Maka ketemu titik kondisi kelembapan udara adalah di titik ini. Di titik ini. Nah, maka kalau sudah ketemu titik ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertanyaan adalah pertanyaannya berapa wet bulb-nya gitu ya. Relative humidity-nya gitu ya yang pertama. Nah, berapa relative humidity-nya? Relative humidity kan yang melengkung-melengkung ini. Nah, garis di sini, titik di sini tadi kita tarik. Nah, ini kita tarik ke sini seret. Nah, ternyata ada di relative humidity 30%. Kebetulan dia tepat di garis humidity relative humidity 30%. Nah, kalau titiknya pas ada di sini, di atasnya sini, maka ya kita perkirakan titik di sini itu adalah di range relative humidity 30% dan 40%. Maka apabila titiknya ada di misal di sini, bisa jadi dia 37 atau 38%. Jadi kalau pas tepat di titik itu ya kita ambil sesuai dengan garisnya. Kalau misal di antaranya ya kita ambil range-nya gitu ya. Oke, yang kedua di pertanyaannya adalah berapa humidity-nya, absolute humidity-nya. Titik di sini kita tarik ke sumbu Y. Ke sumbu Y ya. Tarik di sini. Nah, maka ini kita baca ketemu 0,007 kilogram per kilogram dry air gitu ya. Maka moisturizer content-nya adalah satuannya kilogram per kilogram dry air. 0,07 kita tarik ke arah samping. Oke, selanjutnya adalah wet bulb temperatur. Wet bulb temperatur kita tarik garis yang miring sampai ke sumbu relative humidity 100%. Kalau tadi dew point kita tarik garis lurus ya, kalau ini sesuai dengan kemiringannya. Jadi titik ini kita tarik ke sini. Jadi ini lebih dari ini garisnya ya, lebih sedikit. Nah, maka di sini ada 15, sekian. Mungkin bisa 15,3 derajat Celcius itu wet bulb-nya. Nah, di sini 16,5 ya. Baca lagi ya nanti ya. Oke, dry bulb-nya. Nah, oh iya deh 16. Ini kan 15, 16-nya ada di sini ya. Bener. 16, sekian ya. Nah, kalau dry bulb itu kan yang terbaca ya. Makanya langsung tarik di bawah sama dengan 28 derajat Celcius seperti di soal ya. Oke, kemudian humid volume. Humid volume itu adalah yang ini. Ini dry air in kuadrat ya. Nih, ini adalah ketemunya adalah humid volume 0,86. Di titik ini sebentar angka ini kan 0,95 ya kan, 0,9 ini 0,8 garis yang ini bukan ini sorry ini 0,95 ini adalah 0,9 ini adalah 0,8 ini adalah 0,75 garis yang ini nih humid volume. Lihat ini humid volume itu ini 0,8 ini 0,85, ini 0,9, ini 0,95. Nah, karena titik kita ada di sini, maka kan lebih 0,85 sekian. Nah, jarak titik ini ke sini itu kan 0,1. Maka di sini ya sekitar 0,86 boleh, 87 boleh ya. Oke, kemudian
spesifik entalpi. Karena spesifik entalpi titik ini kita tarik seperti wet bulb, ya, tapi sampai tidak cukup sampai di relatif humidity saja, tapi kita tarik lagi ke atasnya sampai garis yang ini nih, garis entalpi. Ya, karena tadi ada dari sini sekitar 46 satuannya adalah kilojoule per kilogram dry air. 46 kurang lebih ya, ini apa namanya faktor koreksinya. Berapa massa udara mengandung 2 kg water. Nah, karena tadi kita tahu ini relative humidity ya kan, maka kita bisa menghitung berapa massa udara. Maka 2 dibagi 0,007 nanti kan ketemu massa udara. Volume udara juga seperti itu. Massa air dibagi dengan humid volume. Ya massa air humid volume dikali massa air, nanti akan ketemu volume udara. Oke. Nah ini pembahasan selanjutnya tadi ya, bisa kalian pelajari lagi, kalian sesuaikan dengan humidity chart yang kalian punya. Oke. Ini ada soal 29.12 dan soal 29.15, monggo dikerjakan, nanti diupload di assessment sebelum kita melakukan latihan UAS ya. Oke. 29.16 bisa ditambahkan juga. 29.27 ada 4 soal, tapi nanti kalian kerjakan untuk 2 soal ini aja deh, 29.12 dan 29.15. Oke. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi